Disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berpuasa di bulan Ramadan ini. Kita hadir di puasa Ramadan ke-17. Gak kerasa ya, kita hadir ke-17 itu Ramadannya semakin banyak godaan. Mudah-mudahan untuk semuanya tambah lancar puasanya, jangan ada yang mokel. Nanti kalau ada yang ngajakin mokel jamaah kabarin saya ya. Oke. Di podcast kali ini, di podcast Ramadan hari ke-17, tepatnya hari ini juga saya kedatangan tamu istimewa juga. Sudah cantik, pandai, bisa berbisnis, bisa mengajar. Maksudnya itu mengajar, jadi guru bukan pengajar begini loh ya. Langsung saja di kesempatan kali ini saya bertemu dengan Mbak Ayu Budi. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Rama. Bagaimana puasanya Mbak? Alhamdulillah lancar. Mbak lihat kamera sana loh Mbak. Oh iya, lihat lebih ganteng yang di sini daripada yang mohon di maaf, kamera. ini pakai bedak. Oke. Namanya Mbak siapa kalau boleh tahu? Oh, nama saya Ayu Budi Mastriana. Ayu Budi. Nah, kalau saya manggilnya sering Mbak Budi. Iya. Tapi kalau di sini namanya Mbak Ayu, berarti saya harus ngikutin namanya Mbak Ayu. Oke. Ini juga punya nama beken tapi rahasia ya di sini. Wih. Oke, bareng bersama Mbak Ayu kali ini saya mau tanya-tanya dulu. Ini bagaimana puasa untuk bulan Ramadan ini Mbak Ayu? Apakah ada yang bolong? Namanya juga cewek, pasti ada bolongnya ada enggak. Tapi nggak tahu kalau versi jadi Mbak Ayu sendiri. Oh, kalau puasa pasti ada yang bolong ya, karena saya wanita normal gitu. Ya, tapi alhamdulillah belum. Belum ya, Iya, alhamdulillah luar biasa. Didoakan bolong atau enggak? Ya kayak kalau biar normal ya bolong aja toh ya. Mau pilihannya yang mana? Enggak, ini bercanda aja, jangan masuk nanti. Oke, Mbak Budi ini ternyata di bulan Ramadan ini selain mengajar, beliau ini juga menyambi apa sih bahasanya? Menyambi jualan. Jualan apa nanti kita cross check dulu. Sampingan. Baik, Mbak Budi, Mbak Budi, Mbak Ayu saya mau nanya dulu. Mbak Ayu, kira-kira ini di bulan Ramadan ini untuk prosesi mengajar apakah seperti di biasanya gitu atau boleh dikenalin dulu mengajar di mana? Oh iya. Iya. Panggil saya Mbak Ayu. Kalau di dunia pendidikan, siswa manggil saya Mbak Ayu atau Miss Ayu ya. Oh gitu. Nama bekennya Miss Ayu, Miss karena Ayu. guru bahasa Inggris gitu. Oh gitu. Guru bahasa Inggris? Iya. Jangan sampai sekali dia ajak ngomong bahasa Inggris. Nanti bahasa Jawa. Saya itu ngajarnya sudah cukup lama, Mas Rama, di salah satu bimbingan belajar di... Boleh disepil boleh? Boleh ya? Boleh. Awalnya dari Yogyakarta, yaitu Neutron ya. Neutron, terus ada penempatan karena semua yang direkrut di Yogyakarta harus mau ditempatkan di luar Yogyakarta dan penempatannya di Kediri. Akhirnya kenal sama jenengan waktu itu kan. Nih. Nah, di sini saya sudah sekitar hampir 11 tahun loh, Mas. Hah? 11 tahun? Iya. Ya Allah. Sejak 2013. Wow. Ya. Dan di sini awalnya saya cuma sekedar ngajar, ya, ngajar. Lalu lama-kelamaan saya tuh kan ngajar itu kan panggilan hati ya Mas. Iya. Nah, kalau usaha itu panggilan rekening. Oh, beda ya. Iya. Panggilan itu sama panggilan rekening beda ya. Oke, boleh. Jadi saya tuh belajar untuk menjadi seorang guru, teacher ya, sama entrepreneur. Saya sebut dengan istilahnya teacherpreneur ya. Teacherpreneur. Teacherpreneur. Oke, baiklah teacherpreneur. Ini kalau boleh tahu semenjak kapan usahanya ini? Oke, usahanya ini kisaran sekitar belum ada 3 tahun, jadi sekitar 2,5 tahun. Oke. Awalnya saya mengambil nama Iro, jadi Iro itu nama anak saya, anak pertama saya. Terus mulai dari madu Iro ya, Iro Tawon ya, nama Iro Tawon tuh diberikan dari bapak saya. Waktu itu nggak sengaja sih bapak saya datang ke Kediri, sekeluarga membawa banyak sekali madu. Jadi di rumah di sana itu keluarga saya itu beternak. Oh. Nah, ya ternak sendiri ini Mas Rama. Terus dari hutan yang ada di sekitar Pati, yaitu di Tuban, yang ada di Jepara. Aslinya gitu. Pati. Iya, aslinya Pati. Oh, jadi Jawa Mbak Yunya Tengah. aslinya Pati. Tangganya Soimah loh aku. Wow, ya Allah. Oh iya, tangganya Soimah. Iya,
saya kenal banget sama Soimah nggak kenal sama saya. Sama, aku juga, dia nggak kenal sama saya, tapi saya kenal sama dia. Iya, biasa. Oke, dari Kita Pati, kan siapa gitu ya. dari Pati punya Pati. usaha madu ini ya. Jadi orang tua saya datang ke sini membawa banyak sekali madu. Akhirnya saya bingung ini buat apa sebanyak ini kan. Akhirnya saya bagi-bagi ke teman-teman gitu. Jadi botol-botol marjan itu loh Mas Rama. Terus nggak sengaja tanpa diduga itu teman-teman malah pengen beli. Terus mereka tuh repeat order. Dari situ saya berpikir untuk kenapa nggak saya jualan madu aja gitu loh. Selain dari pekerjaan saya sebagai guru. Wah, Gitu. kalau dari session mengajar ini emang gajinya kurang ya? Kalau manusia itu kan selalu kurang ya Mas Begitu Rama. ya. Emang kalau ngajar, pas waktu ngajar gitu, pernah nggak disisipin, anak saya jualan madu nih, pernah nggak itu nggak sih? Atau mungkin ke mentor-mentor yang lain gitu? Enggak. Kalau anak-anak itu nggak usah dikasih tahu gitu ya. Oke. Jadi saya lebih ke anak-anak itu kan ada pelajaran kewirausahaan. Jadi saya nunjukin minta Dek kamu bawa makanan apa atau minuman apa, ini label-label gitu. Kebetulan pas kalau saya bawa ya tak tunjukin label yang benar tuh seperti ini. Oh. Ini kebetulan produk saya sendiri. Jadi saya bukan jualan Langsung di situ gitu iya. ya. Oh, berarti Ya namanya kan soft selling. soft selling. Ya. Nah, bisa ya. Iya. Seperti itu bisa, bener-bener Nggak juga. boleh kelihatan gitu kalau bakul guru kok bakulan Oh gitu kesannya ya. nggak bagus gitu. Tapi kalau teman-teman mentor yang lain itu ada nggak? Teman-teman guru yang lain itu juga pasti ada yang kepo kan? Oh, Jualan iya. apa sih Mbak Ayu? Iya, Ya kalau teman-teman Allah. memang suka beli gitu. Oh gitu. Iya, udah Ya, kayak pelanggan. berarti sudah ada pelanggan yang tersendiri ya. Alhamdulillah. Kalau untuk mengajar itu dari Mbak Ayu, apa sih yang menurut Mbak Ayu? Sebentar kita ngomongin masalah mengajarnya dulu ya. Apa sih yang membuat bangga untuk menjadi pengajar nih? Sebenarnya mengajar itu kan benar-benar karena keinginan ya. Jadi kita itu ketemu sama siswa itu menginspirasi. Jadi kadang-kadang berangkat kerja itu dengan vibrasi negatif kayak lelah gitu. Tapi kalau ketemu siswa jadi sehat, lagi happy gitu. Oh gitu ya? Jadi, iya. Jadi kalau saya tuh jadi guru, saya nggak ada keinginan untuk berpikir saya ngajar ini nanti dapat gaji berapa. Demi Allah nggak gitu. Jadi saya tuh sekaligus ya, guru sekaligus sama jadi guru sama sekaligus jadi pengusaha itu. Saya punya prinsip contoh dari Mbah Maimun Zubair. Oke. Ya, Mbah Maimun Zubair itu mengatakan begini, Nak, kalau kamu itu jadi guru atau dosen atau ustadz itu kamu harus punya usaha sampingan. Oke. Kenapa? Supaya kita itu, kamu itu nggak mengharapkan imbalan dari orang lain. Betul. Nah, usaha dan keringatmu itu adalah berkah buat kamu, seperti itu. Jadi saya ambil uang dari usaha ini untuk saya makan, tetapi kalau yang ngajar itu anggap aja digaji, alhamdulillah, enggak ya alhamdulillah gitu. Jadi kalau saya Bisa begitu digaji nggak iya, masalah. istilahnya Jangan gini, dong. ya tetap digaji ya pasti itu sudah ada sistemnya. Tetapi kan kita itu memang tujuan ngajar itu memang pengen anaknya biar terdidik gitu loh. Oke. Dan satu prinsip seorang guru itu jangan pernah berpikir untuk membuat siswa itu pintar, jangan. Nanti kalau anaknya nggak pintar kita marah. Oh gitu. Iya. Jadi kita harus niat ikhlas ngajari anak itu, kita didik mereka, dan kalau mereka masih nggak bisa di rumah kita doain mereka supaya mereka bisa gitu. Cuma gitu aja. Udah sampai situ udah. Jadi sampai itu. tugas seorang pengajar seperti itu ya. Iya. Jadi dia tidak mengharapkan putra-putrinya itu harus Pinter pinter. banget. Yang penting dia ngeh aja lah, tahu aja Iya, udah bagus iya. ya. Saya belajar dari pengalaman dulu waktu saya masih sekolah ya. Kalau guru itu kadang ngomong gitu aja nggak bisa, ngomong kayak gitu ke kelas itu. Saya berpikir guru pelajaran ini ngomong gitu, pelajaran ini ngomong gitu. Kita dituntut semuanya, padahal kita semuanya nggak mampu. Padahal ada hal-hal yang dimana kita tuh keahlian kita berbeda ya, Mas Betul, Rama. oke. Jadi lebih baik ya anak itu didukung. Nanti suatu hari mereka akan menemukan passion mereka sendiri-sendiri Iya, gitu. betul, Jenengan benar-benar. itu passionnya public Iya. speaking Iya. kayak gitu. Enggak juga. Saya lebih ke apa mungkin jualan madu kayak gitu. Tapi dari seorang Mbak Ayu kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya seorang guru itu memang tidak ditegaskan untuk selalu membuat murid-muridnya harus selalu pintar ya. Iya. Biasanya orang tua tolong dicamkan ini ya. Jadi jangan berharap untuk putra-putrinya kamu harus pinter, tidak perlu. Yang penting nanti kalau sudah gedenya tidak kelihatan posisinya bagaimana aja gitu loh. Nah dari Mbak Ayu sendiri ini dari mengajar, jujur nggak sih gajinya banyak nggak sih jadi seorang pengajar itu? Yo, kalau dibilang banyak ya cukup. Hadirnya bukan ku tak ingin, tapi jarak tetap ku butuh. Bu,
Buat anak tuh juga ada yang namanya privasi, Bu. Aku tahu kau bingung memulai percakapan. Waalaikumsalam. Takut salah satu lagi, bicara, tulisannya kecil sih. lalu aku tersinggung. Pun begitu. Di bulan Ramadan, saatnya jarak menjadi dekat. Silaturahmi dengan Freedom Internet. Cukup ya. Buat beli beras Iya, 5 cukup. kilo. Iya cukup. Cukup ya. 5 kilo. Tambah minyak bisa. Bisa, Tambah gula. masih bisa. Kenapa nggak buka ini aja, toko kelontong aja, Bu? Tapi ya? iya dong, ya kan kalau dikumpul-kumpulin bisa kan seperti Iya. itu ya. Tapi yang namanya Mbak Ayu ini bukan tipikal orang yang cepat puas. Jadi pengajar pun kalau dibilang oke lah, beliau ini salah satu mentor yang sangat luar biasa, mendidik putra putrinya. Nggak harus kamu juara satu, yang penting kamu bisa aja. Tidak hanya itu, seorang Mbak Ayu masih juga pengen merambah dunia perinterpreneurian. Nah, gaji juga sudah ada. Sekarang sudah ngambil lagi jalur perbisnisan. Ini bagaimana ceritanya kok tiba-tiba pengen ke bisnis itu bagaimana? Kan biasanya kalau jadi kalau sudah jadi guru, ya seolah gaji dari suami, yang penting saya happy. Kok sekarang pengen bikin bisnis itu loh. Ini gimana ceritanya gitu loh, Mbak? Awalnya kan mungkin kalau dikasih sama orang tua kita nggak ngeh ya, kok tiba-tiba dikasih madu buat apa, kok ada pemikiran ya kita jual aja bagaimana, itu gimana ceritanya itu? Jadi gini, saya tuh tipe orang yang bukan dominan otak kiri atau otak kanan. Jadi kalau kita belajar tentang hal itu, kita tahu otak kiri itu kan tipe pekerja, Oke. profesional. Kalau tipe otak kanan kan seniman atau mungkin pengusaha. Nah, Oke. saya itu ternyata bukan di duanya. Bukan otak kiri, otak kanan, nggak punya otak, oke? Aku nggak bilang lu ya. Nggak, saya itu di otak seimbang, Mas Rama. Oh gitu, Iya. oke. Jadi orang otak seimbang itu bisa dicek dari mungkin ada beberapa cara ya. Nah, dan itu saya tuh menyukai dunia yang otak kiri. Jadi otak kiri itu kayak kedisiplinan, kayak Oke. logika. Kalau otak kanan itu kreativitas, imajinasi. Ketika saya belajar tentang logika, saya ngajar kayak gitu. Terus nanti saya juga ada sisi di mana saya punya kreativitas. Kalau saya nggak main seperti ini, Oke. nanti kreativitas saya nggak terpakai gitu. Betul. Jadi luar akhirnya biasa, keren saya ya. gimana caranya biar otak saya tetap sehat gitu, karena terpakai kiri dan kanannya, biar nggak genceng sebelah sini atau gitu. No kan, buat yang lagi punya utang tuh sekarang bisa dipikirkan mau otak kiri atau kanan. Saya tidak punya otak. Oke, sekarang kita ngobrolin masalah permaduan. Kalau tadi Mbak Ayu udah bilang, jadi permaduan ini sebenarnya buat apa sih, Mbak? Kan kita tanya-tanya nih, kalau mengambil bisnis masalah madu, emang fungsinya apa ini Oh, iya. madunya? Madu. Boleh dituin? Boleh. Madu itu suplemen, jadi itu sudah menjadi, dan itu sudah ditulis di Al-Quran kalau itu akan menjadi obat dari segala penyakit. Oke. Satu. Jadi saya tuh berniat untuk menjaga kesehatan masyarakat, intinya di sana. Oke. Dan ini Niatnya di situ. kalau seorang bisnismen kan bisniswati ya bilangnya. Kalau seorang bisniswati kan pasti memikirkan bagaimana mulai packagingnya, bagaimana cara mulai mengukur nitonya, berat Gramasi. bersihnya, berat kotornya, bagaimana, apa nggak mengganggu mengajarnya? Oh tidak, itu bisa dilakukan di luar jam mengajar kok, dan bisa dilakukan oleh karyawan. Wih, punya karyawan, udah punya berapa karyawan? Karyawannya baru sedikit, baru 3 sih. Baru 3, itu namanya bukan baru, banyak itu 3 itu. Ya lumayan banyak tuh, Mbak. Pengennya ya kalau Nambah. suatu hari bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak sih, Mas. Butuh nggak? Wah, nggak kuat bayar kalau dia. Gajinya banyak ini. Ya. Oke, Mbak Ayu, boleh di spill dong, ini madunya madu apa aja? Iya. Dan mungkin kayaknya variannya banyak banget ya. Ya. Jadi sebenarnya madunya pertama kan Iro ya. Iro tawon namanya dari anak Ori saya ini ya? itu. Ya. Maksudnya madu ori yang ini.
semuanya madu murni. Oke. Iya, semuanya madu murni. Madu murni itu apa toh? Madu yang tanpa disaring, tanpa ditambahi apapun. Oke. Jadi yang benar-benar sebenarnya lebih bagus seperti itu, yang dari lebah itu ya. Nektar lebah ya. Oke. Nah, dan di situ awalnya ini namanya Iro tawon ini. Ini ada gambarnya tawon cowok ya. Ini anak saya kebetulan cowok. Terus lama-kelamaan saya mendaftarkan ke hak merek dan sertifikat halal. Itu yang mereknya nggak bisa. Akhirnya saya nggak membuat bisa? iya nggak bisa. Akhirnya saya membuat merek yang satunya yaitu Madu Masriana. Kebetulan nama saya itu Ayu Budi Masriana. Jadi ini nama ini gampang karena di dunia nggak ada orang punya nama seperti ini. Aneh namanya soalnya. Oh gitu. Iya. Aneh tapi kan Seperti saya. ngecekeni. Aneh orangnya. Aneh tapi kan ngecekeni tapi ya. Berarti ini semua madu. Nah, Iya. kalau yang di depan ini, Kalau ini produk turunannya Mas Rama. Oke. Biasanya kalau orang turunan membutuhkan itu bagaimana tuh turunan? jadi produk yang dibuat dari produk ini. Heeh. Contoh kayak mungkin ada ya orang mempunyai produk coklat gitu. Nanti coklatnya dibuat menjadi permen coklat atau Oh, oke, itu susu es oke. coklat atau apa gitu ya. Dengan bahan baku yang ini. Jadi produk turunan ini namanya Lemon Madu Iro. Kebetulan saya pakai nama Iro karena orang itu kenal saya dengan nama Iro. Jadi kalau di dunia bisnis orang manggil saya Mbak Iro, Mas. Oh, gitu. Itu nama saya banyak tadi. Oh, iya. Kalau ada Mbak Ayu, ada Miss Ayu, kalau di sini ada Mbak Iro, kalau sama jenengan Mbak Budi, ada Iya. lagi gitu banyak. Kayak sekali. nama penyamaran semua ya. Ada yang manggil saya Genter, terus Karpe, senengnya. Yang penting mereka bahagia gitu Betul. ya. Nah, nama saya Iro aja gitu waktu itu. Terus saya bikin ini ada peletik-peletik ini bukan selasi. Berudu ya. Selasi gitu bukan ya. Ini namanya chiaseed. Jadi chiaseed itu herbal. Oke. Bagus untuk diet sama untuk anti kolesterol. Oh, banyak manfaatnya. Ya. Sekarang kita spill harga. Harganya 8.000 Mas Rama. 8.000. Kalau pesan nanti bisa ada di mana nih? Instagram atau di via WhatsApp atau bagaimana? Via WhatsApp-nya bisa 081234737598 atau di Instagramnya Madu Masriana atau Madu Iro Tawon. Nah, ini cocok Atau- bisa buat berbuka juga loh ya. Iya, Buat bagus. berbuka juga bisa loh. Sambal Kebetulan aku ini demen sama madu. Kan saya punya ambeien nih. Oh iya. Saya punya ambeien nih. Biasanya kan saya madu. Nah, kalau untuk harga-harga gini boleh di-spill dong. Boleh. Sebenarnya variannya banyak sih, tapi kebetulan pas Bawanya stoknya cuma ini habis. aja. Iya. Ah, gitu ah. Kalau jualan gitu ah, setengah-setengah jualannya. Enggak Mas, habis Mas. Baru tak kirim yang Semalayan Pak. Oh, iya. Nah, ini yang Iro Tawon dulu ya, yang paling Oke, kecil oke. 1 on ini 15.000. Ah, 15.000. Iya, 15.000 ini asli loh Mas. Ini kalau buat masker bagus. Buat apa? Maskeran. Dibuat masker. wajah. Tolong Mbak Ayu, ini madu jangan dibuat masker eman-eman nanti jadi dirubung semut. Nanti Eman. yang ngerubung istrinya paling. Mbak Rani nanti. Iya. Terus Terus apa ya? Yang madu Iro lagi ada yang ini 3 on. Ada 3 yang on 2 berapa? on. 2 on 30.000, kalau yang Oke. 3 on gini 45. Oke. Ada yang 6 on seperti ini. kalau 6 on berapa? 90.000, ada yang 1 kilo 140.000. Kalau yang ini? Yang madu Masriana yang kecil seperti ini 20.000. Oke. Terus yang botol kaca seperti ini biasanya untuk souvenir ini 60.000. Ya Allah, lucu banget. Yang itu apa rumahnya tawon? Apa namanya? Ya honeycomb. Honeycomb ya? Yang masih Ya, itu ada juga. ada juga Berapaan itu? 70. Wow, kapan-kapan deh. Ya boleh. Nih. Mahal emang. Iya emang mahal, tapi kan itu katanya kualitasnya juga lebih bagus ya. Sama aja sih Mas. Sama aja ya. Cuma kan ada rumah lilinnya ya. Jadi Ha-ha. kalau suka makan itu ya bisa. Tapi kalau nggak tahan nggak bisa. Oh, gitu. Ya mending madunya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari buat Mbak Ayu ini, mengapa harus madu Iro? Kenapa nggak madu yang lainnya? Boleh tau ngomong kayak gini? Kata siapa nggak boleh? Channel kita sendiri. Oke. Ya pasti Kan saya pasti akan kan punya mengatakan- keunggulan nih. Iya, keunggulannya. Nah, keunggulannya nih pasti jelas saya mengatakan yang terbaiknya adalah ini madunya murni ya. Jadi nggak ada campuran. Bisa dites, itu nanti taruh di kulkas, nanti nggak akan ada kristal-kristalnya atau membeku. Oke. Oh, gitu. Kalau ada kristalnya kan ada gulanya, Mas Rama. Oh, geng. Atau kalau mungkin males ya nunggu di kulkas, itu bisa ditaruh di air gitu, seperti ini ya, dituang gitu ya. Hah? Kalau dia memang madunya asli, madu asli itu beda sama gula ya. Jadi kalau gula itu langsung nyampur di Oke. air. Kalau madu agak bandel gitu loh Mas. Oh gitu. Jadi agak sulit.
Itu cara yang kedua. Dan cara yang ketiga, tadi yang pertama kan di kulkas ya. Oke. Yang kedua dituang, Oh. nyampur enggak gitu. Terus yang ketiga itu pakai lilin. Hah? Lilin kalau dikasih air sumbunya itu kan kalau Aha. dibakar itu nanti nggak kobong ya Aha. biasanya, nggak terbakar. Aha. Kalau pakai madu terbakar. Oh gitu? Iya. Sendoknya? Kok sendoknya? Kan maksudnya sumbunya. Oh sumbu, serius? Jadi lilin dikasih air kan kalau dibakar kan nggak terbakar. Ah. Tapi kalau dikasih madu Kebakar. terbakar, tetap terbakar. Berarti membedakan itu asli apa enggaknya ya? Iya, Wow. salah satunya gitu. Itu cara yang Tak coba pas aku lampu mati. Tak share-sharekan di sini. Oke, pertanyaan terakhir dari Mbak Budi, harapan apa sih? Harapannya apa aja Mbak Budi? Selain sudah mengajar, seorang menjadi bisniswati apa aja? harapan saya terhadap apa? Semuanya dong, mengajar dan juga bisniswati. Oh iya, kalau saya mengajar itu memang tujuannya adalah supaya siswa saya bisa mendapatkan ilmu atau inspirasi dari saya Amin. gitu. Makanya saya itu juga berbisnis itu akan memperkaya diri saya sendiri. Jadi kalau saya ngajar itu lebih ada value-nya sih. menurut saya Betul. gitu. Daripada Ah. cuma ngajar bahasa Inggris Iya, gitu. ah. Ngertinya grammar, ngertinya speaking. Iya, betul. Beda. Betul, beda. betul. Iya, saya nilainya suka beda. seperti itu ya. Iya. Lagi bahasa Inggris, aduh ya Jadi susah. ngajarnya tuh kayak sinergi gitu. Iya. Ngajar ini deh, nanti kalau gini kamu gini gitu. Jadi lebih banyak yang bisa diomongin. Terus kalau dari bisnis sendiri saya tuh pengennya lebih ke mengembangkan usaha ya. Usaha itu Punya tidak gerai gitu kayak sudah ada gerainya, outletnya Di mana? di Jalan Seloware, Mas Rama. Seloware. Itu Oke. dekatnya Indomaret, Pasar Ngadisimo itu. Oke, ya. Kalau usaha saya udah ada mitranya 150 mitra Mas Rama yang Wow. madunya di Swalayan, di apotek itu 150 lokasi, ada di Kediri, ada di Nganjuk, ada di Pare, Tulungagung, Blitar, Bali, Jakarta, Jogja. Wow. Kira-kira itu seingat saya. Perlu butuh model nggak nanti buat modelnya? Oh, boleh. Yang penting nggak usah baik. Iya. Dibayar pakai madu. Iya. Kan Oke, bolo oke. dewe. Iya. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Kalau gitu dari Mbak Ayu, apakah ada kata-kata motivasi buat teman-teman selaku MKM atau juga Salam mau nambahkan remaja. juga buat para ibu-ibu, bapak-bapak pengajar? Oh, iya. Monggo silakan. Iya, khususnya untuk ibu-ibu aja sih ya, ibu-ibu atau teman-teman yang pengen punya usaha sampingan, menurut saya itu adalah hal yang sangat bisa ya, bukan hal mustahil. Kalau kita itu mau berusaha pasti kita punya. Entah itu kita bisa mendapatkan penghasilan dari apapun, entah itu reseller atau repacking atau membuat brand sendiri seperti ini. Nah, kalau pengen punya brand sendiri seperti ini, harus punya niat satu, yaitu membuat usahanya lebih besar, kapasitas kita juga lebih besar, lebih baik, sehingga kita punya karyawan juga lebih baik dan jumlah karyawan kita juga lebih banyak. Karena niat kita kan pasti untuk memperluas lapangan kerja, seperti itu kalau saya. Nah, kalau secara umum sih saya berpikirnya gini, saya punya prinsip sih Mas. Jadi kalau selama hidup kita itu harus bermanfaat. Betul. Entah itu bermanfaatnya sampai ke negara atau cuma setidaknya untuk diri kita sendiri, kita harus punya manfaat gitu. Menurut saya gitu. Dan satu hal yang perlu diingat, kalau kita mau sukses kita nggak boleh santai. Kalau kita santai kita nggak sukses kita. Wih, keren. Itu motivasi yang sangat luar biasa. Sekali lagi buat teman-teman yang merasa pengen kayak Mbak Budi atau mungkin jadi mau mitranya, boleh. Nanti langsung menghubungi ke nomornya Mbak Ayu. Ini nomornya berapa? 08 Kalau kamu masih bingung, kamu bisa reulang aja ya. atau Seret di YouTube-nya Seret gitu. websitenya ada. Apa tuh? Websitenya di www.irojayagroup.com. Wah. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Mbak Ayu. Terima kasih, Mas Rama. Ini luar biasa kisah inspirasinya, semoga bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lagi nonton. Dan buat pemirsa di rumah yang pengen jadi kayak Mbak Ayu, langsung aja Mbak, kiat-kiat khususnya bagaimana. Dan yang suka dengan episode kita kali ini, kamu bisa like, subscribe, dan juga komen. Dan jangan lupa untuk nantikan episode-episode selanjutnya, juga masih di acara Pordan, podcast Ramadan bareng bersama di Gibah on Truth. Saya Rama Kejreng dan Mbak Ayu Budi Masriana. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.